Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Kak Maulana akan melanjutkan cerita kisah teladan 25 nabi dan rasul. Kamu mau dengarkan cerita? Iya. Oke. Tapi Kak. Tapi kenapa? Aku mau nanya. Mau nanya apa? Iya, nanya apa? Nanya kalau sholat sehari berapa kali? Oh, sholat berapa kali? Iya. Baik, teman-teman sudah tahu kan? Kalau sholat sehari berapa kali? Ya, betul. Sehari sholat itu 5 kali. Oh gitu, apa aja? Oke, yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh dilakukan sebanyak 2 rakaat. Lalu yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat zuhur dilakukan sebanyak 4 rakaat. Lalu sholat asar. Sholat asar dilakukan 4 rakaat. Lalu kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib dilakukan 3 rakaat. Dan terakhir adalah sholat isya. Sholat isya dilakukan sebanyak 4 rakaat. Oh gitu ya Kak? Iya. Yuk teman-teman, rajin sholat ya. Iya. Kamu juga rajin sholat. Oke Kak. Baik, kita langsung cerita ya. Iya. Kamu boleh duduk dulu. Oke Kak. Baik teman-teman, kita langsung cerita ya teman-teman ya. Kisah Nabi yang ke-14, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib tinggal di kota Madian. Ia terletak di Mu'an. Mu'an merupakan wilayah perbatasan antara Hijaz dan Syam. Nabi Syuaib diutus sebagai nabi oleh Allah kepada penduduk Madian. Kota Madian sangat subur. Aneka tanaman dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Penduduk Madian dapat hidup sejahtera dengan menjual buah-buahan dan hasil pertanian yang melimpah di sana. Meski telah diberi kenikmatan berupa hasil kebun yang melimpah, penduduk Madian masih suka melakukan kejahatan. Mereka juga kafir dan tidak mau menyembah Allah. Mereka malah menyembah Aikah, yaitu sebuah pohon besar yang dikelilingi oleh sebak belukar. Wah, dia menyembah pohon teman-teman. Selain itu, penduduk Madian juga suka melakukan kecurangan saat melakukan jual beli dengan cara mengurangi timbangan. Wah. Nabi Syuaib mengingatkan penduduk Madian untuk meninggalkan kesesatan yang mereka lakukan. Wahai kaumku, berbuatlah adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Jangan pula kamu berbuat kejahatan dan melakukan kerusakan di muka bumi. Berimanlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi pengasih. Akan tetapi, seruan Nabi Syuaib hanya dibalas dengan bantahan dan ejekan oleh penduduk Madian. Hai Syuaib, sungguh jika bukan karena keluargamu, kami pasti sudah melemparimu dengan batu. Janganlah engkau menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami, seolah-olah engkau adalah orang paling baik di muka bumi. Penduduk Madian juga menuduh Nabi Syuaib sebagai pembohong dan mencemooh sebagai orang yang terkena sihir. Mereka kemudian menantang Nabi Syuaib untuk meminta Allah menurunkan azab kepada mereka sebagai bukti bahwa ia tidak berbohong. Hai Syuaib, sesungguhnya engkau seperti orang yang terkena sihir. Engkau mengaku-ngaku nabi, padahal engkau manusia yang sama seperti kami. Memangnya kau pikir kau bisa membohongi kami? Kalau kau memang benar seorang nabi, maka mintalah Tuhanmu untuk menurunkan azab kepada kami. Wah, penduduk Madian sedang melawan Nabi Syuaib teman-teman karena dia tidak percaya dengan Allah. Karena penduduk Madian sudah tidak mau mendengarkan seruannya, Nabi Syuaib beserta beberapa pengikutnya yang beriman kemudian pergi meninggalkan kota Madian. Hal itu membuat penduduk Madian senang karena mereka menang terhadap Nabi Syuaib. Mereka tidak sadar bahwa tak lama lagi Allah akan menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Azab dimulai dengan hawa yang sangat panas di kota Madian. Tak ada angin, tak ada hujan, dan matahari begitu terik bersinar. Keringat pun bercucuran
dari tubuh penduduk Madian. Mereka berusaha meredakan panas itu dengan berbagai macam cara, mulai dari minum, berendam di air, sampai berteduh di rumah. Namun bukannya mereda, hawa panas itu malah semakin menjadi-jadi. Hawa panas itu terus menyelimuti kota Madian selama berhari-hari, hingga pada hari ketujuh tampak awan gelap yang sangat besar datang di atas kota itu. Siapa bilang hawa panas ini adalah azab? Coba lihat itu, awan gelap itu sebentar lagi akan menurunkan hujan yang akan mendinginkan kota kita, kata penduduk Madian. Penduduk Madian kemudian berlarian menuju awan. Mereka berbondong-bondong berteduh di bawah awan tersebut. Namun setelah mereka semua berkumpul, Allah pun menurunkan petir yang menyambar. Wah, jegler! Penduduk Madian ketakutan. Mereka berhamburan kembali ke rumah mereka. Namun begitu mereka tiba di rumah, tiba-tiba terjadi gempa disertai suara yang menggelegar. Suara itu sangat dahsyat sehingga membinasakan penduduk Madian dalam seketika. Lalu tubuh-tubuh mereka pun tertimpa puing-puing bangunan yang roboh akibat gempa. Itulah azab bagi mereka yang telah mendustakan Allah dan Rasul. Subhanallah. Ya teman-teman, penduduk Madian itu padahal sudah harusnya bersyukur karena sudah dikasih buah-buahan, tempat yang nyaman. Tapi karena dia curang untuk jual belinya, lalu tidak mau bersyukur sama Allah, yang terjadi adalah apa? Bencana. Yuk teman-teman, kita harus selalu bersyukur ya, dan tidak boleh curang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.